Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, sahabat petani tembakau di seluruh Nusantara dimanapun kalian berada. Hari ini kita kembali bersiap menghadapi musim tembakau yang penuh harapan. Setiap helai daun yang kita tanam adalah warisan dari leluhur. Hasil dari kerja keras dan ketekunan yang tak akan kenal lelah. Meskipun nanti kita tidak bisa membuat harga yang sepadan dengan keringat yang kita kucurkan, tapi marilah kita bersama-sama buktikan bahwa dari tangan kita akan lahir tembakau terbaik. Karena keberhasilan petani bukan dari harga yang tinggi, melainkan dari hasil panen yang melimpah dan kualitas yang selalu dijunjung tinggi. Hari ini kita tidak membahas pupuk penyubur pertumbuhan. Kita akan membahas tentang pupuk spray untuk tanaman tembakau dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas daun dan juga aroma, rasa, serta daya bakar dari hasil tembakau itu sendiri. Mari ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan lupa beri dukungannya dengan cara like dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Dan pupuk yang kita bawa semuanya tidak ada kandungan nitrogennya. Ada pupuk kandungan magnesium dan sulfur. Produk dari Merauke ada Merauke Mag S, dan dari saplotan utama ada magnesium sulfat. Kandungannya sama, dan mungkin jika ada produk lain yang mudah dijangkau dengan kandungan sama, kita bisa menggunakan asal mudah kita dapatkan. Kemudian ada pupuk kandungan kalium dan sulfur. Produk dari Merauke ada Merauke Shop atau Merauke SOP, dan dari Petro ada ZK Petro. Kenapa semuanya mengandung sulfur? Dan kenapa satu mengandung magnesium dan satunya lagi mengandung kalium? Mari kita bahas lebih dalam. Mengapa magnesium sangat penting untuk tanaman tembakau? Magnesium merupakan nutrisi sekunder yang vital bagi tanaman. Peran utamanya berpusat pada proses fotosintesis dan aktivasi enzim, yang pada gilirannya berdampak besar pada kualitas dan kuantitas hasil panen tembakau. Magnesium merupakan atom pusat dari setiap molekul klorofil. Tanpa magnesium yang cukup, tanaman tidak dapat memproduksi klorofil secara efektif. Ingat, klorofil adalah pigmen hijau yang menangkap energi cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Nah, kemudian dampak pada tembakau. Fotosintesis optimal, ketersediaan magnesium memastikan proses fotosintesis berjalan efisien, menghasilkan energi yang cukup untuk pertumbuhan tanaman yang kuat dan juga sehat. Warna daun yang baik juga berpengaruh karena magnesium. Daun tembakau akan memiliki warna hijau yang sehat dan merata, indikasi tanaman yang aktif berfotosintesis. Kekurangan magnesium akan langsung terlihat dari daun yang menguning. Magnesium memastikan seluruh proses internal tanaman berjalan dengan lancar, mendukung pertumbuhan biomasa daun, metabolisme karbohidrat dan protein yang baik, berkontribusi pada akumulasi zat padat dalam daun, yang mempengaruhi berat kering dan karakteristik pembakaran daun tembakau. Nah, jadi kesimpulannya, magnesium merupakan nutrisi yang tidak kalah penting dari makronutrien lainnya untuk tanaman tembakau. Peran sentralnya dalam fotosintesis, aktivasi enzim, dan transportasi gula secara langsung mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan yang terpenting kualitas akhir daun tembakau. Memastikan ketersediaan magnesium yang cukup adalah investasi penting bagi petani untuk mendapatkan hasil panen tembakau yang maksimal dan berkualitas tinggi. Kemudian untuk sulfurnya, mengapa sulfur juga penting untuk tanaman tembakau?
Ya, karena sulfur merupakan makronutrien sekunder yang memiliki banyak fungsi vital pada tanaman. Bayangkan sulfur sebagai penyokong yang membantu berbagai proses penting berjalan lancar. Untuk tanaman tembakau, ketersediaan sulfur yang cukup sangat penting karena sulfur akan meningkatkan kualitas daun tembakau. Ini adalah salah satu manfaat paling signifikan untuk petani tembakau. Sulfur dapat mempengaruhi kualitas pembakaran dan aroma daun tembakau. Kadar sulfur yang optimal berkontribusi pada peningkatan berat kering daun. Sulfur membantu akumulasi bahan kering dalam daun yang berarti bobot panen yang lebih baik. Kemudian kualitas pembakaran yang lebih baik. Daun tembakau dengan kandungan sulfur yang seimbang cenderung memiliki pembakaran yang lebih merata. Jadi kesimpulannya, sulfur merupakan nutrisi penting yang tidak boleh diabaikan dalam budidaya tembakau. Perannya dalam sintesis protein, pembentukan klorofil, aktivasi enzim, serta peningkatan kualitas daun dan ketahanan tanaman menjadikannya kunci untuk keberhasilan panen tembakau yang berkualitas tinggi. Dengan memahami dan memastikan ketersediaan sulfur yang cukup, kita dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman tembakau. Kemudian, untuk kalium biasanya pada tanaman lain diberikan ketika sudah memasuki fase generatif. Akan tetapi, pada tanaman tembakau, kalium masuk lebih awal. Bagi tanaman tembakau, kalium sering disebut sebagai elemen kualitas karena perannya yang sangat signifikan dalam menentukan kualitas daun dan karakteristik daun tembakau. Jadi, mengapa kalium sangat penting untuk tanaman tembakau? Karena kalium merupakan nutrisi yang tidak secara langsung menjadi bagian dari struktur biomolekuler seperti klorofil atau protein, melainkan berperan sebagai regulator atau aktivator dalam berbagai proses fisiologis penting. Perannya yang luas juga menjadikannya krusial untuk pertumbuhan tanaman yang kuat dan yang terpenting untuk menghasilkan daun tembakau dengan kualitas prima. Dan dampak pada daun tembakau juga segi pengisian daun yang optimal, memastikan gula dan nutrisi lain terangkut secara efisien ke daun tembakau yang berkontribusi pada bobot kering dan kepadatan daun. Peningkatan kualitas pembakaran dalam pengangkutan gula yang baik mempengaruhi kandungan gula dan karakteristik pembakaran daun yang sangat penting untuk produk tembakau. Kemudian, kalium juga merupakan aktivator untuk lebih dari 80 enzim berbeda dalam tanaman. Adapun dampak pada daun tembakau yaitu metabolisme yang kuat, mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan daun yang sehat, pembentukan senyawa kualitas, mempengaruhi pembentukan senyawa-senyawa yang berkontribusi pada aroma dan rasa tembakau. Dan salah satu manfaat yang paling krusial dari kalium bagi petani tembakau yaitu kalium memiliki dampak langsung pada karakteristik kualitas daun yang diinginkan. Jadi kesimpulannya, kalium merupakan elemen kualitas yang tak tergantikan dalam budidaya tembakau. Perannya dalam regulasi air, transportasi gula, aktivasi enzim, dan yang paling utama peningkatan kualitas pembakaran, aroma, rasa, serta ketahanan tanaman, menjadikannya nutrisi kunci untuk menghasilkan daun tembakau yang superior. Dan begitulah penjelasan tentang manfaat serta peran dari magnesium, kalium, dan juga sulfur dari produk yang kita contohkan. Untuk cara aplikasinya dengan cara semprot ataupun spray pada daun dan batang. Adapun waktu aplikasi diusahakan pagi hari saat matahari belum terlalu terik. Dan untuk dosisnya dari kedua pupuk ini sama, 2-3 sendok makan per tangki 16 liter. Untuk pupuk magnesium kita cukup gunakan 2 minggu sekali sampai usia 2 bulan saja. Sedangkan untuk kaliumnya kita bisa gunakan sampai panen dengan interval 2 minggu juga.
Dan mungkin apabila teman-teman menemukan produk lain dengan kandungan sama, kita juga bisa menggunakan produk tersebut. Jadi jangan terpacu pada satu produk saja. Ya, mungkin cukup sampai di sini kita membahas tentang pupuk untuk memperbaiki kualitas aroma dan rasa tentang tembakau. Apabila teman-teman ada yang kurang paham, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.